Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang saya muliakan, Bapak Wali Kota, dan seluruh para jemaah yang dirahmati Allah, pengurus masjid, jami' yang dirahmati Allah, dan seluruh para jemaah, bapak-bapak dan ibu yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam yang mulia ini kita telah sama-sama hadir untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan tidak memenuhi syarat untuk berpuasa dan ibadah lainnya kecuali orang suci. Pertama, suci hati, yakni akidahnya. Orang muslim baligh aqil itu telah dituntut diberatkan puasa, salat, haji dan lain sebagainya. Bagi orang non muslim bukan tidak diwajibkan, tetapi tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak berpuasa. La ikraha fid din, tidak dipaksa dalam agama. Yang non muslim tidak dipaksa mesti puasa. Wa imma orang muslim yang memenuhi syarat, kalau tidak puasa tidak salat. Kalau masa Sayyidina Umar khalifah radhiyallahu anhu, orang-orang yang tidak puasa, orang-orang tidak bayar zakat, orang-orang yang tidak salat dihukum masuk penjara. Maaf kalau terdapat saudara-saudara kita yang tidak sholat, yang tidak puasa, jangan dipenjara, ya. Tapi tolong ingatkan, sesungguhnya kita muslim ini dituntut untuk puasa, sholat, dan haji kalau sudah memang mencukupi, memenuhi syarat, itu kita laksanakan dengan sebaiknya. Tapi kalau orang-orang yang bandel, orang yang berani meninggalkan ibadah tersebut, dia akan berhadap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Dari itu mari kita bertobat kepada Allah. Kalau kita sering tinggal ibadah, tobat dan qada ibadah-ibadah yang tertinggal sebelum maut merenggut nyawa kita. Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat mulia. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Di akhir Ramadan akan mendapat Lailatul Qadar yang tidak pernah terdapat malam tersebut di bulan lain. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tidak pernah diturunkan pada bulan yang lain. Puasa pada bulan Ramadan tidak pernah diperintah bulan-bulan yang lain. Oleh karena yang demikian begitu mulia dan megahnya bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayambaghi lil aqil ay ya'rifa hurmatan hadza syuhur wa yahfadha qalbahu fihi minal hasad." Sepatutnya, seharusnya bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Ya, kalau menurut adat atau menurut biasa, orang yang berakal itu yang bukan lagi kanak-kanak atau bukan orang gila. Itu orang berakal pada adat. Tapi kalau pada syariat, pada yang mengenal Allah, yang dapat membaca atau yang dapat mengetahui sifat-sifat Allah, yang bisa membedakan antara Allah dengan makhluk,
Allah maha kuasa, makhluk tidak berkuasa. Allah hayyun daimun, Allah hidup selama-lama, la yamut, tak pernah mati. Sementara makhluk ini siapapun, apakah ia nabi atau malaikat, apalagi kita manusia, semua kullu syai'in halikun illa wajhahu, setiap sesuatu pasti punah dan hilang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu sudah tahu Allah yang maha hidup, maha kaya, maha kuasa, maha memberi, maha segala-galanya, sementara selain Allah makhluk ini tidak hidup selama-lama, telah dapat membedakan antara Allah dengan lain Allah, itu namanya orang yang berakal. Maka apa yang seharusnya bagi mereka dilaksanakan? Ayya'rifa hurmatan hadza syahri, hendaklah mereka tahu tata cara atau tahu cara menghormati bulan Ramadan, cara-cara memuliakan bulan Ramadan. Karena beda sekali dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, wa yahfadhu qalbahu fihi minal hasad. Cara yang pertama untuk memuliakan, menghormati, menghargai, membesarkan Ramadan, hendaklah jangan sampai tersimpan hasad, dengki, riya, ujub atau zalim di dalam bulan Ramadan. Jangan ada hasad, jangan ada sifat dengki, jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat angkuh, jangan ada sifat-sifat egois dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan. Siapapun kita, ini Ramadan. Sesama muslim jangan maki-maki, sesama muslim jangan menyakiti, sesama muslim jangan menzalimi. Itu orang yang penuh akal atau yang sempurna akal. Apalagi di bulan Ramadan ini. Wal adawati lil muslim, dan jangan sekali-kali mengadakan permusuhan, pertikaian, pertengkaran sesama Islam di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan hormat, tamu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara-saudara kita yang salah sebelum Ramadan, kita maafkan, minta maaf, nasihatin dia, jaga dengan sebaik-baiknya, jagalah keselamatan, kesejahteraan antara satu sama lain, jangan mengganggu. Kalau kita umpamanya nggak puasa, jangan ganggu orang yang nggak puasa, hormati dia. Kalau kita nggak salah, jangan sekali-kali melarang atau diganggu orang yang salat. Umpamanya kadang-kadang salat itu murtad, namanya na'udzubillah an zalik. Hormatilah, karena Rasulullah SAW selalu berdoa apabila Ramadan telah tiba, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal barakah. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini menjadi pelipur lara, penyejuk jiwa, penyenang hati kami ya Allah. Bulan yang penuh barakah dan hikmah. Wassalamah, dengan datangnya bulan suci Ramadan, selamatkan kami daripada segala godaan tipu syaitan, alaihim laknatillah. Dapat kami memerangi hawa nafsu kami dan syahwat. Selamatkan kami ya Allah daripada godaan tipu daya yang menghancurkan, merusakkan puasa kami dan pahala puasa kami ya Allah. Wassalamah, dan keselamatan. Mudah-mudahan orang puasa selamat. Pertama, selamat jiwa, selamat hati, selamat iman, selamat Islam, dan selamat dikala dia menghadapi sakaratul maut. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan insya Allah tidak akan haus pada menghadapi sakaratul maut, apalagi di bulan atau di hari yaumil qiyamah. Orang yang tidak puasa Ramadan nanti rasa haus yang cukup luar biasa, sehingga dapat ditipu oleh iblis alaihi lanatillah, seakan-akan diberi minuman untuk melepaskan kehausan, padahal itu tipu daya. Kalau kita sempat ditipu di alam dunia, nanti na'udzubillah anzalik, waktu menghadapi sakratul maut, na'udzubillah, menjadi su'ul khatimah. Allahu akbar. Kalau sempat kita su'ul khatimah waktu sakratul maut, tidak ada arti kehidupan yang mewah, tidak ada arti kehidupan yang senang,
punya mobil mewah, punya rumah, punya pangkat jabatan dan ilmu cukup banyak, sementara di waktu sakratul maut tertipu, su'ul khatimah, tidak selamat iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah maktim lana inda sakratil mautina bihusnil khatimah. Amin. Ya Allah, sempurnakan ajal kami dikala kami bertemu dengan Israel waktu sakratul maut kami. Ya Allah, selamatkan iman kami. Ya Allah, wala tahtim alaina bisuil khatimah wasyaqawah. Jangan engkau akhiri kehidupan kami ini dikala tiada penolong, tiada pembantu lagi, tiada orang yang kami bisa mengharap untuk menyelamatkan kami waktu menghadapi sakratul maut. Sementara waktu itu ya Allah, iman kami dicopot oleh iblis alaihi laknatillah. Penyebab tidak selamat iman yang pertama, orang yang sering menyakiti, orang-orang yang sering menyanyiakan salat 5 waktu, itu sebabnya. Yang kedua, orang-orang yang makan haram. Yang ketiga, orang durhaka kepada dua ibu bapa. Yang keempat, orang yang selalu menyakiti hati sesama muslim. Al-muslimun wal muslimat ikhwan. Saudara muslim laki dan perempuan itu saudara, apapun suku dan bangsanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kemarin-kemarin ada kadang-kadang kita sakit hati sesama, kadang-kadang ada dendam dalam hati yang kira-kira sudah 3 bulan atau 2 bulan. Minta maaf, bukan minta maaf pada pagi hari raya semata, tapi minta maaf di dalam bulan Ramadan. Indah dan bagus diatur oleh syariat Islam ini. Minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan cuman kita tunggu pagi hari raya nanti. Itu pacaran. Tapi kalau maaf senantiasa setiap waktu adalah hari yang indah bagi seseorang, hari yang lepas daripada kezaliman dan dizalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma'azalika, oleh karena demikian, yakunu khaifan wa khasian ayaqbalullah saumahu amla. Dari yang demikian, bahwa mereka itu atau kita ini yang penuh akal, yang diberikan oleh Allah akal yang sehat, hendaklah rasa takut. Kalau takut harimau lari, kalau takut undang-undang dan peraturan hati-hati, kalau takut kepada Allah dekati. Itulah yang cara takut. Kita takut kepada Allah dekati melalui apa? Melalui salat, melalui puasa, melalui zikir, melalui doa, melalui sedekah, melalui infak. Dekati. Kenapa kamu bersedekah? Infak di dalam masjid ini setiap malam yang butuh dana cukup banyak. Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu berkenduri atau memberi bahan berbuka puasa kepada orang selain? Karena saya takut kepada Allah. Takut kepada Allah bagaimana? Dekati. Dekati melalui harta, melalui jabatan, melalui pangkat, melalui kedudukan, melalui ilmu. Orang yang punya ilmu tidak mendekati kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak mendekati, na'udzubillah, dia akan binasa. Siapa? Iblis. Iblis alim sekali, bukan seperti yang alim kita-kita ini. 70 tahun dia ngajar di Baitul Ma'mur, 70 tahun dia tawaf Baitul Ma'mur, dia menjadi guru malaikat, tetapi dia sombong. Bernama sombong karena dia terbuat daripada sinar api, duluan diciptakan dia daripada Nabi Adam. Dia alim sekali, disuruh perintah Allah kepada Nabi Adam, enggak mau saya. Kenapa? Lebih hebat saya dengan dia. Jangan hebat-hebat. Allah yang maha hebat. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Wa kana minal kafirin, maka jadilah kamu hai Uzzazil kafir. Kalau Allah telah mengancam kita, telah murkai kita, dengan siapa lagi cari mulia? Hati-hati ya, hati-hati gitu dalam hidupnya, baik berangkaho tipok Allah Ta'ala. Dan 15 menit 15 menit baru 30 menit, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sombong karena harta
itu akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Qarun. Oh, hebatnya Raja Qarun bukan main. Banyak harta masa Nabi Musa dia, tapi melawan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membayar zakat. Dia ditelan oleh bumi sampai sekarang masih ditelan sedikit. Habis nanti dunia ini, kiamat tiba baru habis ditelan dia. Kita cuma nggak rasa. Dia cukup menyesal, Pak. Dia minta tolong ya Tuhan, Rabbi amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Tuhanku, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Ada apa lagi kita sedang ditelan oleh bumi. Makanya segala mut ibu mau tengok-tengok besok mau ngomong. Ngerti enggak? Ngerti? Bagus. Orang yang paling hebat Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu juga zaman Nabi Musa hebat dia. Hingga dengan kehebatan dia gak ada lain sombong. Aduh, bukan main seakan-akan gak ada Tuhan. Memang gak ada Tuhan dianggap. Sampai diperintah kepada umat manusia, kepada bangsanya, kepada rakyat, sembahi aku, fa'budni, sembahi aku. Ana ilahuka, aku Tuhan kamu. Siapa tidak mau menyembah aku, akan kubunuh, akan kupenjara, akan pegal lehernya. Kau yang hendak makan? Tenggerana perlu jino. Tenggerana mentang perlu jino. Baik di led, nyam dah bergahaban saja. Untung Fir'aun enggak ada lagi. Tapi bagaimana kematian alaihi laknatillah aja radhiyallahu anhu, menyonekeun Fir'aun radhiyallahu anhu, iblis radhiyallahu anhu, Qarun radhiyallahu nyandeng murtad. Musibah bi julukan iblis alaihi laknatillah, Fir'aun alaihi laknatillah, Qarun alaihi laknatillah, Khalifah alaihi radhiyallahu anhu, mukminat radhiyallahu anhum. Nah ini kafir alaihim lanatillah. Haji pakai haji balik-balik haji macam-macam. Si bang ketullah haji balik-balik, haji macam-macam. Haji baik je. Memang cara nak tengok baik balik-balik bab masalah agama. Nak dengar? Nak dengar? Doa. Benar rasa takut apakah Allah menerima puasaku atau tidak? Nak diam dah. Terima puasa apa? Naya nak tinggal dia. Ya Allah. Pun antri mau puasa lu, nak dengar mana? Beringat. Baik pun nak lega kemukat orang. Dengar semayang, dengar ingat lagi. Ya Allah, apakah engkau menerima salatku? Apakah engkau ya Allah menerima puasaku? Begaduh tapi ke urusan go, tapi ke masalah agama dro, tapi ke masalah iman dro, tapi ke masalah nasib dro, Islam bagaimana? Dengar? Haitsu qala ta'ala, oleh karena ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya betul-betul benar-benar Allah menerima ibadah daripada orang takwa. Orang abid banyak, kalau enggak ada muttaqi, enggak ada takwa, enggak diterima. Terukah kau belum, tapi hana takwa, cok ada tagap yung terukah. Rampok ada tagap leju, cok ide santunan anak yatim, itu enggak takwa. Salatnya cukup khusyuk tangsang, budahinan kajak. Hamdah tutup, enggak takwa. Takwa, tawadhu, merendah diri dengan Allah dan sesama manusia, qaf qanaah, menjaga diri daripada yang haram, merasa puas apa adanya yang telah diberikan Allah, bersyukur, kemudian war'ah, orang war'ah, yang ya katakan ya, yang bukan katakan tidak. Sangkali yang halal jadi halal, yang haram jadi haram. Bagaimana syariat begitu yang kita jalankan, kan betul? Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi